Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Dani Abrianto pada mata kuliah Filsafat Ilmu di program studi Ilmu Filsafat Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Pacabudi Medan. Baik, hari ini setelah kita kemarin membahas tentang berbagai macam tentang apa sih sebenarnya filsafat ilmu itu. Nah, ada pertanyaan sebenarnya, apakah setiap manusia itu dikatakan bisa berfilsafat? Ya. Pada kenyataannya, setiap manusia tidak semuanya dinyatakan sebagai seorang yang bisa berfilsafat. Kenapa? Karena dalam berfilsafat itu harus mempunyai cara berpikir yang logis, sistematis, radikal, dan universal. Ya, dengan mengindahkan keempat aturan main tersebut, maka Anda bisa dijadikan sebagai seorang filosof. Ini sudah kita bahas tentang kemarin tentang bagaimana aturan main dari berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terkait tentang bagaimana tentang lahirnya pengetahuan. Sejak kapan lahirnya ilmu pengetahuan tersebut dalam perspektif filsafat? Secara kita ketahui bahwasanya manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling amat tercanggih. Ya, dia diciptakan dengan benar-benar kesempurnaan ciptaan. Sebagaimana dalam surat At-Tin, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnakum fi ahsani taqwim." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu benar-benar sempurna ciptaannya. Nah, karena sempurna ciptaannya berarti dia mengungguli dari makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Ya, ketika dalam surah Al-Baqarah kita mendapatkan informasi keterangan dari Allah terkait tentang ketika Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Ya kan? Kemudian makhluk sebelum manusia menanyakan, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima." Ya, dalam surat Al-Baqarah dalam ayat selanjutnya, ya kan. Kemudian wa 'allama adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dalam ayat tersebut, ya, Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan manusia itu ilmu, wa 'allama adama asma'a kullaha. Jadi semua nama-nama yang terkait dengan asma wa sifat Allah itu sudah diberikan, dimasukkan di dalam memori akal. Nah, oleh sebab itu, secara tidak langsung, terkadang manusia secara refleksnya, secara pola berpikirnya sudah memikirkan bahwasanya ini ada etika, ini ada norma, ini baik, ini buruk. Nah, dari proses berpikir yang sudah termemori dari penciptaan Adam, sehingga manusia mempunyai akal. Makanya dalam Imam Ghazali mengatakan dalam ilmu mantik itu al insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan, ya, tidak ada bedanya dengan hewan-hewan yang lain. Nah, hewan-hewan yang lain ini adalah hewan yang anatik, ya, yang berpikir. Perbedaan antara manusia dengan hewan-hewan yang lain adalah pola berpikirnya. Nah, disitulah kalimat wa 'allama adama asma'a kullaha. Nah, dengan akalnya manusia mampu berpikir. Dengan pikirannya memperoleh banyak pengetahuan. Dengan pengetahuannya manusia memiliki ilmu. Dengan ilmunya manusia berpikir secara rasional, logis, dan sistematis. Ya, harus berpikir secara rasional. Rasionalnya gimana? Logis secara akalnya dan sistematis berpola. Kalau misalnya kalau mau dari Medan ke Jakarta harus ngapain dulu? Oh, pertama harus beli tiketnya dulu, harus ininya dulu, atau sebelumnya bahkan menyiapkan dananya dulu, mau kemana, ke siapa, dan bagaimana, itu berpikir sistematis. Jadi ada step by stepnya. Nah, manusia diberikan akal seperti itu oleh Tuhan kepada manusia. Ya, jadi kapan lahirnya? Sejak lahirnya manusia, ya, sudah mulai berpikir, tapi secara kompleks itu harus diselimuti oleh filsafat. Nah, jadi pengetahuan itu pada simpulannya adalah lahir sejak manusia itu ada. Sejak manusia berpikir, sejak manusia berinteraksi dengan alam. Ya, karena sebelum dijadikannya Adam, Allah telah menciptakan
bumi dan sisi-sisinya untuk manusia, ya. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi itu dalam 7 hari, kemudian dia beristawa, ya, beristawa alal ars, ya. Jadi ketika sudah diciptakan sisi bumi dan di sisinya terdiri dari daratan, lautan, adanya oksigen yang dibutuhkan manusia, adanya buah-buahan, adanya segala macam, termasuk di dalamnya ada tata surya yang bisa membuat manusia itu melihat perhitungan waktu, ya kan, kemudian malam dan siang dan lain sebagainya. Nah, itu manusia berinteraksi, ya. Ya, bagaimana berinteraksi manusia dengan alam? Bahwasanya manusia ketika Ibrahim melihat bahwasanya ini adalah Tuhanku yang matahari, yang bulan, ya. Akhirnya baru berpikir bahwasanya manusia itu mempunyai yang menciptakan bumi dan seisi-isinya. Disitulah akhirnya Ibrahim berfilsafat bahwasanya manusia adalah makhluk ciptaan yang Tuhan yang maha besar, ya. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan antara ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan? Secara pengetahuan, bahwasanya pengetahuan itu bagian dari filsafat ilmu. Pengetahuan lahir sejak adanya peradaban manusia dan berkembangnya pesat sesuai dengan budayanya, ya. Pengetahuan lahir dari aktivitas manusia, ya. Jadi misalnya ketika manusia melihat apel jatuh tidak jauh dari pohonnya, kenapa buah itu jatuh? Kenapa harus ke bawah? Kenapa harus ketika lapar kita harus makan? Kenapa kita harus bersosialisasi? Kenapa kita harus ini? Pertanyaan kenapa, mengapa, 5W1H, ya kan? Di mana pertanyaan-pertanyaan filosof yang didasari dari pertanyaan ontologi, epistemologi dan aksiologi ini berdasarkan dari aktivitas yang ada, ya. Sehingga pengetahuan itu lahirlah ilmu-ilmu, ya, baik ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain ataupun ilmu-ilmu yang memang hanya untuk pribadi dia sendiri, ya, sebagaimana Nabi Khidir yang mempunyai ilmu yang diberikan mukjizat yang memang hanya untuk diri dia sendiri, ya. Kemudian ilmu dan pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan, ya. Bahwasanya ilmu, ketika kita mempunyai ilmu berarti kita mengetahui. Ketika kita mengetahui berarti itulah ilmunya, ya. Jadi ada kaitan antara pengetahuan dengan ilmu. Nah, sehingga aktivitas itu perlu memerlukan metode, caranya, ya, ilmunya, ya, tahapannya seperti apa sehingga pengetahuan itu bisa diraih, ya. Kemudian pengetahuan itu pengetahuan yang ada itu adalah sesuatu yang harus berdasarkan ilmu, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, inilah siklusnya ketika ilmu, ya, ketika ada aktivitas kegiatan kemudian menjadi kita dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian ada metodenya, ya, cara-caranya, sehingga dari cara-caranya di situ disimpulkan bahwasanya ini adalah ilmu, ya. Inilah siklus ilmu. Nah, terkait dengan ilmu sebagai pengetahuan, bahwasanya dari segi maknanya ilmu itu sekurang-kurangnya merujuk kepada 3 hal. Yang pertama adanya pengetahuan, adanya aktivitas, dan adanya metode, ya. Dari pengertian umum bahwasanya ilmu itu adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Saya ulangi bahwasanya ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Sehingga ilmu berarti semua pengetahuan yang dihimpun oleh perantara metode ilmiah. Jadi harus ada metodenya, ada caranya, sehingga itu bisa dikatakan sebagai sebuah pengetahuan dan sebuah ilmu, ya. Tuh. Kita lanjut. Menurut Norman Campbell, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan pengetahuan. Ya, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan pengetahuan. Jadi pengetahuan dari ini tahu, ini tahu. Oh iya, ini tahu begini, ya. Ini adalah kumpulan pengetahuan yang berguna. Pasti yang namanya pengetahuan itu harus berguna, ya, dan praktis. Dan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Jadi caranya untuk mengetahui sebuah ilmu harus ada
metodenya, harus ada caranya yang praktis, yang mudah. Misalnya kalau dulu ya, kalau dulu pengembara kita itu kalau jalan tuh harus muter kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya, harus melewati gunung, lewati lembah ya. Sekarang dengan adanya jalan tol itu praktis ya, itu ada pengetahuannya, ada teorinya, termasuk juga alat kendaraan. Dulu hanya menggunakan ini, tapi dengan adanya perbaikan ini bisa mengefisienkan, bisa berpikir secara manusia bisa bisa melakukan secara praktis ya. Kalau dulu cuma hanya bisa menggunakan dengan ini, sekarang menggunakan ini. Nah, inilah metode-metode ini, cara-cara ini harus menjadi sebuah pengetahuan ya, pengetahuan yang bisa menjadikan dasar ilmu ya. Kepraktisan tadi ya, awalnya cuma bisa melakukan A ya dengan pengetahuan yang pertama ya, dari ilmu yang A. Ternyata dengan metode-metode baru, teknologi-teknologi ditambah dengan teknologi baru, berpikir manusia juga berpikir lebih maju, akhirnya timbullah teori baru, ilmu baru lagi ya. Makanya selalu berkembang, namanya pengetahuan itu selalu berkembang, selalu mempunyai sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi kehidupan manusia, sehingga itulah yang dimaksud dengan ilmu. Lanjut, bahwasanya ilmu tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis dan tidak dapat mempengaruhinya kecuali dalam cara yang paling tak langsung, baik kebaikan ataupun keburukan ya. Jadi ilmu itu hanya berkaitan dengan tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis ya. Misalnya tentang baik dan buruk itu tidak bersangkutan, yaitu masuk pada lahan norma etika dan estetika. Ya, jadi simpulannya bahwasanya ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional. Nah, ini sudah berpikir secara filsafat tadi ya, harus ada berpikirnya dan kognitif dengan berbagai metodenya ya. Tadi bahwasanya kita melihat bahwasanya metodenya ini ada 4 tadi ya, 4 tadi. Apa saja metodenya? Yang pertama harus berpikir secara logis ya, sistematis, radikal dan universal. Nah, inilah yang berpikir sebagai sebuah keilmuan ya. Nah, dengan berbagai metode berupa aneka prosedur ya, tahapan-tahapannya atau standar operasional prosedurnya dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis ya mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan ataupun keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Nah, bahwasanya kita mengetahui setelah kita mengetahui bahwasanya perspektif ilmu tadi, bahwasanya ilmu ini sebagai rangkaian aktivitas manusia. Dari mana kita merupakan aktivitas manusia? Bahwasanya dengan cara rangkaian aktivitas itulah lahir sebuah rasional, manusia yang berpikir rasional. Yang dimaksud rasional adalah proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika ya, masuk kepada akal. Kognitif, proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan. Inilah prosesnya secara kognitif. Makanya ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional ya ini berproses dan untuk memperoleh sebuah pengetahuan ya. Sehingga dalam rangkaian aktivitas manusia ini harus ada tahapannya ya. Dalam mencapai proses ini harus mempunyai tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah kebenaran ya, kebenaran yang sistematis ya. Yang pertama adalah dalam cara kita mengenalkan ilmu adalah pertama dari sisi teologis, yakni mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman. Dengan mencapai kebenaran maka dapat diperoleh sebuah pemahaman ya. Dalam sisi teologis, bahwasanya dari sisi ilmu ketuhanan, bahwasanya Tuhan akan memberikan sebuah penjelasan terkait dengan diciptakannya manusia ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun ya. Jadi ada penjelasannya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, dari sisi teologis bahwasanya juga dalam melakukan penerapan dengan peramalan atau pengendalian ya, sehingga dari sisi teologisnya
kebutuhan dalam ilmu pengetahuan itu untuk dalam mencapai kebenaran, ya, dalam memberikan sebuah penjelasan. Nah, dalam ilmu, ya, dikatakan sebagai metode ilmiah, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang ilmuwan, ya, dalam memperoleh atau menjalankan metode atau caranya, ya, metodologinya. Yang pertama yang dilakukan sehingga seorang filosof atau ilmuwan di dalamnya, yang pertama dia harus menganalisis, ya. Sebuah ilmu dikatakan ilmu itu harus ada hasil dari analisis yang ada, ya. Kemudian ada description-nya, ya. Kemudian ada ukurannya, ya, diukur tingkat keberhasilannya, tingkat kegagalannya diukur sehingga tahu, oh, ketika dicampur A dengan B, ketika C dengan D atau A dengan D, apa yang reaksi yang ditimbulkan. Jadi ada ukurannya, baik plusnya atau baik minusnya, ya. Kemudian ada komparasinya, ada perbandingannya. Oh, jika A dengan C akan lebih baik ketika A dengan B, ya. Nah, itu ada perbandingannya, ya. Kemudian juga harus dilakukan telaah, ya, studi lanjutnya, studi kasusnya, surveinya. Jadi harus kita melihat, oh, ternyata ketika A dan B secara teori ilmu ini sangat baik pada dasarnya, tetapi ketika di penerapannya ini berhasil atau tidak, atau misalnya gejala sosial yang terjadi terus kemudian kita berikan perlakuan, ada nggak perubahan, ya. Makanya kalau misalnya kita berbicara dengan filsafat, misalnya implikasinya, strateginya, ya, analisisnya, sehingga kita bisa mendapatkan ini. Nah, untuk mendapatkan analisis dari sebuah keilmuan harus dilakukan survei, harus dilakukan tinjauan, harus ada dilakukan sebuah studi kasus yang ada. Nah, dalam hal ini menurut Bertrand Russell, ya, pengetahuan itu dibedakan kepada dua. Ya, yang pertama adalah pengetahuan mengenai fakta-fakta yang ada, dan yang kedua adalah pengetahuan mengenai hubungan umum antara fakta. Nah, Lagerwood, ya, membagi pengetahuan itu menjadi beberapa. Yang pertama adalah non-inferential apprehension, ya, pengetahuan yang non penyimpulan yang merupakan pengenalan terhadap benda, orang atau sifat tertentu. Nah, bentuknya adalah persepsi, ya, pengenalan objek di luar dari seseorang, ya. Kemudian ada introspection, ya, pengenalan terhadap dirinya sendiri, ya, muhasabah dalam hal ini, ya, dengan segenap kemampuan, pikiran, kehendak, dan perasaan. Menurut perasaan saya ini masih kurang terkait dengan ini. Nah, ini udah mulai, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan Lagerwood terkait dengan pengetahuan. Jadi ada bentuknya persepsi dan adanya bentuknya introspeksi, ya. Kemudian juga yang kedua adalah inferential knowledge, ya. Selain yang pertama non inferential, ya, sekarang yang kedua adalah inferential. Meliputi adalah ada 3, yaitu pengetahuan mengenai diri orang lain, ya, knowledge of other self, ya. Kemudian historical knowledge, pengetahuan menyangkut masa lampau. Jadi kalau kita mau mengetahui seseorang, ya harus, atau ilmu harus melihat dari tinjauan yang sebelumnya. Nah, ini dalam berpikiran filsafat. Jadi kalau filsafat itu, kalau berpikir itu tidak harus melihat gejala-gejala sebelumnya. Kenapa ini kok begini? Oh, ternyata timbul dari yang baru. Nah, itulah berpikir secara radikal, secara sistematis. Jadi kita melihat dulu, ya. Setelah kita mengetahui orang lain, ya, kita juga bisa melihat masa lampaunya seperti apa sehingga masa depannya bisa lebih baik. Inilah kita untuk berpikir secara filsafat. Nah, yang ketiga adalah dalam filsafat ilmu ini, teori ketiga terkait inferential knowledge adalah scientific knowledge, ya. Jadi pengetahuan yang ilmiah. Nah, ini yang berdasarkan dari kaitan poin-poin yang tadi, ya, dari pengetahuan mengenai diri orang lain, mengetahui masa lampau, kemudian yang akan ke depan. Jadi ini ada teori-teori ilmiah yang bisa melihat ke depannya, ya. Nah,
teori yang lain adalah dari George Kulbertens ya, ya. Ini adalah pengetahuan langsung berdasarkan pengenalan terhadap objek-objek pengalaman. Ya, pengetahuan kemanusiaan dan pengetahuan ilmiah. Nah, jadi ada tiga hal yang ada beberapa yang dijelaskan oleh George ya terkait tentang filsafat ilmu itu sendiri. Kemudian pengetahuan ilmiah itu, yang dimaksud dengan pengetahuan ilmiah itu berdasarkan ajas-ajas yang cocok dan dapat membuktikan kesimpulan kebenarannya. Jadi hipotesis dan asumsi itu harus dibuktikan ya. Apakah asumsinya dari pemikiran filsafat ini benar? Nah, kalau memang benar harus dibuktikan ya kan. Kesimpulannya seperti apa? Ya, sehingga mendapatkan sesuatu yang dinyatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang terbarukan. Ya. Nah, kita lanjut terkait dengan hakikat pengetahuan. Ada dari mana sih sebenarnya hakikat pengetahuan itu? Ya. Jadi yang pertama itu tentang realisme. Realisme itu pengetahuan manusia secara real, ya, adanya dari kehidupan ya. Manusia terkadang belajar dari pengalaman yang ada, ya, realistis ya. Kemudian idealisme, yang kedua idealisme. Idealnya ya, pengetahuan itu tidak terdapat dalam dunia real, melainkan hanya dalam dunia konsep ideal atau dunia ide-ide ya. Terkadang kita punya banyak idealis ya, terlalu ide-idenya terlalu banyak, tapi kenyataannya nggak sesuai. Nah, ini yang harus kita balancekan. Jadi ini sebuah pengetahuan juga. Oh, kok idealnya begini, kok kenyataannya begini, apa yang harus kita lakukan sehingga kita melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini akhirnya secara metode kita temukan inilah jadi sebuah keilmuan. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya dari manakah sumber pengetahuan manusia? Sumber pengetahuan manusia ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah rasionalisme. Ya. Dari mana sumber manusia sebagai rasional? Bahwasanya sumber pengetahuan manusia itu berdasarkan dari akal manusia. Jadi cara berpikir, dia melihat, melihat, kemudian dia juga mengalami, ya kan, kemudian juga ini berpikir dia tuh, ya. Jadi berasal dari akal pikirannya, ya, ide-ide tadi, ya, idealisme tadi. Kemudian adalah empirisme. Ya, ini sumber pengetahuan dari indera manusia. Oh, ketika badan ini kok demam, ya, kok dicubit itu sakit, kok kita bisa menangis, dari mana rasa itu, sumber pengetahuan itu, ya. Oh, ternyata ketika kita merasa sedih, kita ini, maka kita akan mengeluarkan air mata, atau kita akan menjadi sebuah ketakutan ketika sedih, ya, atau bisa apa. Ini akhirnya ditemukan jadi sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sekarang kita pelajari tentang ilmu psikologi, ilmu tentang kejiwaan manusia. Itu dipelajari. Kemudian yang selanjutnya adalah kritisisme, ya, kritis, ya. Pengetahuan bersumber dari luar dari manusia, ya. Ini sumbernya langsung dapat pencerahan, wahyu di situ, ya. Adanya wahyu yang didapatkan oleh manusia. Baik, kira-kira ada dari sini yang mau Anda tanyakan, silakan Anda tanyakan kembali ke saya melalui grup WA. Bagaimana tentang kita mendapatkan sebuah pengetahuan, ya. Sebelum kita lanjut, coba Anda berikan contoh terkait tentang pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari rasionalisme, empirisme, dan kritisisme, ya. Tadi saya sudah berikan contoh-contohnya dan sudah memberikan masukan-masukannya, ya. Lanjut. Nah, setelah kita membahas tentang dari mana sumber pengetahuan manusia, maka secara dasar pengetahuan bahwasanya yang melahirkan pengetahuan ilmiah ini yang pertama adalah jenis sasarannya, kemudian bentuk-bentuk pernyataan dan ragam-ragam proporsi, ya, ciri-ciri pokok dan pembagian yang sistematis. Nah, dari hal-hal ini akan melahirkan pengetahuan yang ilmiah, ya. Nah, jenis sasaran pengetahuan ilmiah ini ada objeknya, ya, ada tujuannya. Yang pertama objek material, di mana fenomena di dunia ini yang ditelaah oleh ilmu, ya, fenomena terjadinya hujan, terjadinya badai,
terjadinya kemarau, terjadinya itu terjadi semua. Dan ini berefek pada pola pikir manusia. Makanya berbeda antara orang yang berpikir di daerah Gunung Sahara dengan orang yang beriklim tropis. Anda bisa berpikir, cara berpikirnya berbeda. Ada yang daerah pegunungan dengan orang yang di daratan, yang biasa. Orang yang pegunungan atau yang daerah antar laut dan laut itu ngomongnya kencang-kencang. Karena kalau jika berbicara itu pasti akan teriak, padahal maksudnya baik. Ya, Anda bisa melihat dari fenomena kebudayaan yang ada. Ya, beda antara orang yang berada di daratan dengan yang di lautan atau yang di pesisir gunung sana atau yang di mana, itu akan berbeda wataknya. Nah, inilah fenomena yang terjadi di ini, dan ini akhirnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan agar kita mengetahui, agar kita nggak salah maksudnya. Kok dia ngomongnya kencang-kencang padahal di daratan kayak kita nggak denger aja. Kadang kan kita berpikir seperti ini, anak orang kok ngomongnya keras, kok ngomongnya begini, kok kuat kali, kok begini gitu kan. Oh ternyata ketika yang seperti itu, ternyata dia berasal dari ini. Oh ini jadi pengetahuan kita. Oh kalau kita ngomong gini, lama-lama kita kasih tahu. Oh kalau karena kita di daratan, kita antara kota dengan yang dengan di kota itu rumah itu dekat ya, antara ini ketemu dinding dengan dinding. Sedangkan kalau di pegunungan kan di sini rumahnya nanti berapa ratus meter lagi baru ada rumah lagi, sehingga ketika ngomong tuh ya ngomong ya biasa gitu, maksudnya baik tapi kencang gitu kan, woi gitu, horas gitu, gitu kan, jadi seperti keras padahal sebenarnya maksudnya baik. Kemudian yang kedua selain objek material adalah objek formal. Ya, objek formal ini maksudnya adalah pusat perhatian penilaian ilmuwan terhadap fenomena itu. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Oh, kenapa ini seperti ini? Sehingga ini menjadi pusat telaah bagi seorang filosof untuk berpikir kenapa fenomena ini terjadi. Oh, ini kenapa begini? Secara tidak sadari bahwasanya oh ini cara berpikirnya. Oh, begini, ini begini. Nah, inilah orang-orang filosof dari 4 kategori tadi ya, secara berpikir secara sistematis, radikal dan lain sebagainya, itu harus dipahami. Makanya Anda harus berpikir secara lebih jauh ya. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja ya. Jadi ada beberapa objek penilaian dalam pikirannya itu. Nah, ini kalau objek materialnya bisa Anda lihat bahwasanya objek materialnya pengetahuan ilmiah dikelompokkan menjadi 6. Ada ide abstrak ya, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, dan proses tanda-tanda ya. Ini bisa Anda lihat dari fenomena yang terjadi. Nah, tugas Anda yang kedua adalah bagaimana melihat ide-ide ini. Ya, objek material ini menjadikan contoh dari sebuah, misalnya dari filsafat kebudayaan atau filsafat teologi bisnis ya. Dalam filsafat bisnis bisa dilihat ide abstraknya seperti apa, benda fisik yang terjadi seperti apa ya. Nah, baik, mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan filsafat ilmu, silakan kita bahas di grup WA chat kita. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.